Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, video kali ini saya dedikasikan khusus kepada kawan-kawan kita, yaitu Mas Haris Azhar dan Mbak Fathia, yang sekarang diproses melalui sebuah proses hukum dan ditersangkakan untuk sebuah pernyataan yang dia lakukan di sebuah platform media. Kenapa ini penting untuk kita sampaikan? Karena lagi-lagi ada nuansa ketakutan yang dibuat oleh negara yang dipakai untuk mengancam tindakan-tindakan aktivisme atau tindakan-tindakan kritis yang dilakukan terhadap negara. Saya mau mengatakan begini ya, apa yang dilakukan oleh Haris dan Mbak Fathia sebenarnya berada dalam koridor sebuah riset. Mau risetnya keliru atau tidak itu soalan lain, tapi dalam sebuah riset dia menyuarakannya dan menjadikan kritik, nuansa kritik kepada pemerintah, bahwa bisa jadi dalam kasus tertentu, dalam kondisi tertentu, ada peran-peran orang tertentu di dalam pemerintahan yang kemudian bermain di dalam kasus-kasus tertentu. Sederhananya adalah, apa yang disuarakan oleh Haris dan Fathia itu adalah wilayah kritis untuk menyatakan, tolong dong pembuatan kebijakan diperhatikan hal-hal yang konflik kepentingannya, diperhatikan hal-hal keterlibatan negara di sana. Jika misalnya, ya, taruhlah misalnya data yang diperoleh itu keliru, harusnya yang dilakukan adalah sinkronisasi datanya, atau datanya itu yang diperdebatkan. Dan forumnya bukan forum di pengadilan, forumnya adalah forum tandingan. Forumnya adalah forum pejabat publik bisa menyampaikan semacam klarifikasi. Sampaikan saja benar atau tidaknya di mana. Buktikan bahwa itu tidak ada proses yang bersalah, tidak ada proses yang keliru. Ketika dibawa ke peradilan, posisi menjadi tidak berimbang lagi. Kenapa menjadi posisi tidak berimbang? Karena kita lihat dalam berbagai kasus, laporan-laporan masyarakat sipil itu dengan mudahnya ditolak oleh negara, oleh aparat, sedangkan laporan aparat itu dipakai dan digunakan secepat-cepatnya. Kalau Anda lihat postur Undang-Undang ITE, penggunanya itu adalah para pejabat kita yang menggunakan Undang-Undang ITE kapan saja, di mana saja, dan itu memonopoli jumlah laporan ya menggunakan Undang-Undang ITE itu sebagai alasan. Ini menjadi berbahaya untuk negara demokrasi. Ini menjadi berbahaya untuk sebuah gerakan kritis masyarakat sipil yang mencintai negaranya. Haris dan Fathia tidak membenci Luhut, tidak membenci Indonesia, tapi dia sedang mencintai Indonesia. Dia sedang membayangkan Indonesia akan dibuat menjadi negara yang kebijakannya dibuat secara lurus dan sebaik-baiknya, bukan dibuat secara serampangan. Dan karenanya, jangan dikriminalisasi, jangan kemudian ditangkap, atau jangan kemudian ditersangkakan dengan alasan yang sangat mungkin diperdebatkan. Video ini, lagi-lagi, tidak saya maksudkan perdebatan hukum nanti silahkan kita bisa lakukan, tapi hanya menjadi semacam penanda, pengingat bahwa kita semua pernah berdiri di atas kebebasan berekspresi. Kita berdiri sama, ya, kita menyuarakan hal yang sama, dan suara Haris dan Fathia sebenarnya adalah suara kita bersama, suara kita kolektif. Negara jangan terlalu mudah untuk sakit hati, negara jangan terlalu tipis telinganya, negara jangan terlalu mudah untuk mengkriminalisasi. Karena ini bagian dari kerja-kerja yang memang harus dilakukan, menjaga negara pada koridor. Dan itu adalah bukti kecintaan pada negara, bukan karena membenci negara atau bukan karena membenci orang-orang tertentu. Sekali lagi, apa yang terjadi pada Fathia dan Haris menurut saya adalah potret bahwa di Indonesia memang masih banyak yang harus kita suarakan bersama, dan karenanya panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.